Hai, selamat malam. Saya Daniel dari kelas Sabtu Siang. Kali ini saya akan membahas tentang pembulian yang ada di lingkungan sekolah. Bullying di usia sekolah. Usia sekolah merupakan masa-masa yang sangat menentukan kualitas seseorang dengan harapan sehat secara fisik, mental, dan emosi. Kasus yang sering terjadi di tingkat sekolah yang dapat mempengaruhi kesehatan mental adalah bullying, di mana bullying ini merupakan suatu tindakan agresif yang dilakukan seseorang berkali-kali terhadap seseorang yang lebih lemah secara fisik maupun psikologis. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang mengartikan bullying sebagai tindakan yang menggunakan kekuasaan dalam menyakiti seseorang atau kelompok, baik secara verbal maupun secara psikologis, sehingga korban menjadi tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Kasus bullying tidak hanya terjadi pada jenjang SMP dan SMA, tetapi sekolah dasar juga termasuk dalam hal ini, di mana pelaku sering mengejek korban teman sekelasnya, hingga korban berkeinginan untuk berhenti sekolah dan menjauhi hubungan sosial, hingga orang yang mendapatkan bullying tersebut akan cenderung menjadi pemurung, bahkan ingin bunuh diri. Faktor terjadinya bullying diantaranya yaitu: pertama, perbedaan kelas, senioritas; yang kedua, ekonomi; yang ketiga, agama; yang keempat, gender; yang kelima, tidak rukun; yang keenam, situasi sekolah yang tidak harmonis; yang ketujuh, perbedaan karakter atau kelompok; yang terakhir, adanya dendam atau iri hati terhadap satu dengan yang lainnya. Bentuk bullying yang terjadi di sekolah dapat berupa: pertama, verbal, di mana kekerasan yang dilakukan berupa ejekan, makian, cacian, dan celaan. Yang kedua, fisik, di mana kekerasan yang dilakukan berhubungan dengan tubuh yang dapat berupa pukulan, meludahi, tamparan, atau tendangan. Yang ketiga, relasional, di mana kekerasan yang terjadi karena munculnya kelompok tertentu yang berseberangan dengan kelompok individu lainnya, sehingga terjadi pengucilan individu terhadap objek yang ingin dikucilkan. Dengan dampak yang cukup memprihatinkan terhadap korban bullying, maka diperlukan pencegahan seperti: jika ada seseorang yang membuli, kita harus tetap percaya diri dalam menghadapi tindakan tersebut dengan berani dan berbaur dengan teman-teman yang membuat kita merasa percaya diri dan selalu berpikir positif. Ada beberapa hal dalam mencegah terjadinya bullying di area sekolah. Yang pertama, pihak sekolah dapat memberikan edukasi mengenai bullying dan membuat poster bullying yang dipajang di lingkungan sekolah. Yang kedua, seluruh pihak sekolah melatih dirinya agar memiliki rasa simpatik dan empatik kepada orang lain yang dapat mendukung korban bullying. Kedua, seluruh pihak sekolah melatih dirinya agar merasa simpatik dan memiliki empati kepada orang lain yang dapat mendukung korban bullying dapat melalui masa-masa sulitnya dan kembali bangkit serta keluar dari tindakan bullying yang dialami. Ketiga, pihak sekolah dapat membuat aturan dengan sanksi yang tegas mengenai tindakan bullying di lingkungan sekolah, seperti menetapkan prosedur penanganan yang adil dan tegas untuk menindaklanjuti semua pelaporan yang diterima. Yang keempat, adanya jalur komunikasi yang terbuka dalam pelaporan bullying agar tindakan pelaku dapat terungkap, sebagaimana yang sering terjadi bahwa korban tidak berani melapor atas apa yang telah dialami. Yang kelima, pihak sekolah melakukan gerakan anti bullying dengan menebarkan pesan yang mengandung norma menentang bullying. Kegiatan tersebut dapat berupa gerakan anti bullying, mengadakan pentas seni dengan tema anti-bullying, dan ide-ide kreatif lainnya. Pencegahan tindakan bullying ini akan berhasil apabila seluruh warga sekolah ikut mendukung semua kegiatan yang menghentikan tindakan tersebut. Tidak hanya warga sekolah, tetapi juga di luar lingkungan sekolah. Tidak hanya warga sekolah, tetapi lingkungan di luar sekolah pun juga berperan penting dalam membentuk nilai-nilai positif dalam bermasyarakat. Jadi ingat ya, bullying dengan atas dasar apapun itu tidak diperbenarkan. Itu adalah tindakan yang sangat mencederai norma sosial. Kita nggak pernah tahu, mungkin ada orang yang kita bully di masa lalu dan sekarang menjadi hancur hidupnya dan kita nggak pernah tahu. Dan untuk kita yang sudah tahu akan hal ini, sebaiknya kita harus bisa peduli akan hal ini. Hal yang simpel,
tapi ini akan berdampak untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan bangsa di kemudian hari. Sekolah tanpa bullying, sekolah yang menyenangkan. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.